Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang boleh terus kita rasakan sampai hari ini. Pagi ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan percayakan lagi bagi kami. Memulai segala aktivitas hari ini, kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Limpahkan hikmat-Mu bagi kami, sehingga setiap firman yang kami renungkan dapat kami pahami dan lakukan dalam kehidupan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema perenungan kita pagi ini yaitu bersukacita tanpa terikat kondisi. Terambil dari Lukas 10 ayat 17-20. Demikian, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Sinonim dari kata gembira adalah bersukacita, bahagia, senang, dan ceria. Sikap ceria membuat hidup lebih menyenangkan. Ketika bertemu seseorang yang suka tersenyum dan ramah, suasana hati kita pun ikut semangat. Berbeda saat bertemu orang yang suka mengeluh dan cemberut. Energi kita rasa-rasanya ikut terkuras. Itulah sebabnya kehadiran orang yang ceria biasanya selalu ditunggu-tunggu. Bapak Ibu, saat keadaan sedang baik, mudah rasanya menjadi orang yang ceria. Namun, bagaimana cara agar tetap ceria, tetap bersukacita di tengah kesulitan sekalipun? Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, situasi global yang dibayangi pandemi COVID-19 tak mesti membuat kita kehilangan sukacita. Memang ada orang yang pembawaannya selalu ceria, seakan tidak pernah bersedih. Namun keceriaan ini adalah hal yang bisa dilatih atau ditumbuhkan. Sejatinya keceriaan itu lahir dari hati, bukan bergantung pada situasi. Keceriaan juga bukan semata-mata sifat bawaan, melainkan merupakan hasil dari keputusan pribadi kita. Ketika kita menggantungkan sukacita pada sesuatu yang bersifat sementara, itu akan menjadikan kita orang yang moody. Saat bisnis lancar, target tercapai, kesehatan prima, keluarga kita harmonis, kita bisa ceria, kita bisa bersukacita. Namun saat keadaan tak sesuai harapan, kita menjadi orang yang murung. Beda halnya ketika kita bergantung pada sesuatu yang kekal. Alkitab memaparkan kisah 70 murid yang diutus Yesus menginjil di berbagai kota. Berangkat dengan perlengkapan seadanya, mereka memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Sekembalinya dari misi pelayanan, dengan bangga mereka melaporkan hasil perjalanan kepada Yesus. Dikatakan dalam Lukas 10 ayat 17, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu."
Tuhan membuat mujizat ini pastilah begitu berkesan dan menyenangkan. Sampai-sampai ini menjadi hal pertama yang mereka laporkan kepada Yesus. Dulu mereka hanya melihat dan mendengar kekaguman orang terhadap Yesus. Namun kali ini kekaguman itu tertuju kepada mereka. Akan tetapi Yesus tidak memuji kinerja mereka. Tidak juga mengucapkan selamat karena mereka berhasil mengusir setan-setan. Yesus justru mengingatkan mereka agar tidak menggantungkan kegembiraan pada kemenangan tersebut. Karena kalau mujizat menjadi alasan untuk bersuka cita, murid-murid takkan bertahan ketika masa sulit atau penganiayaan datang. Lukas 10 ayat 20 dikatakan, "Namun demikian janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Luar biasa sekali Bapak Ibu. Tuhan katakan janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Yesus ingin alasan terbesar kita untuk bergembira adalah karena kita telah diselamatkan. Surga itulah kebahagiaan kekal yang perlu senantiasa kita ingat. Dunia dengan segala kenikmatan sekaligus kejahatannya hanyalah sementara. Pergumulan dan dinamika hidup kerap menyita fokus sehingga kita terkadang lupa pada tujuan surgawi. Karena itu, upayakan suasana hati kita baik setiap hari dengan mengawali hari dengan ucapan syukur. Bapak Ibu, pagi hari adalah waktu krusial yang menentukan kualitas hidup kita sepanjang hari itu. Kalau kita malas-malasan atau marah-marah di pagi hari, besar kemungkinan sepanjang hari suasana hati kita akan buruk. Oleh sebab itu, putuskan untuk berbahagia setiap bangun pagi. Bersyukurlah untuk hal sekecil apapun. Bersyukur ketika kita bisa bangun dari tempat tidur, menyiapkan sarapan, atau sekedar ngobrol dengan anak, dengan pasangan kita. Hal-hal ini mungkin terdengar sepele, tetapi sangat patut disyukuri. Bukankah ada banyak orang yang tidak berkesempatan bangun pagi misalnya karena sakit? Jadi, alih-alih memikirkan pekerjaan atau beban, awalilah harimu dengan syukur. Hati yang bersyukur akan membuat segalanya terasa lebih mudah dan ringan. Amsal 15 ayat 15 dikatakan, "Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta." Ada kalanya kita mengalami hari yang berat dan melelahkan. Namun meski demikian, kita selalu dapat mengisi ulang energi spiritual. Datanglah kepada Sang Sumber Hidup dengan penuh ungkapan syukur yang akan melegakan hati dan memampukan kita bersuka cita di tengah apapun yang tengah kita alami. Hanya orang yang mampu mengucap syukur yang bisa tetap bersuka cita dan memancarkan keceriaan, sukacita ke sekelilingnya. Ingatlah senantiasa firman Tuhan mengatakan bahwa sukacita terbesar kita adalah surga. Mari kita bangun sikap hidup bersukacita tanpa terikat oleh kondisi, dengan terus mengucap syukur kepada Allah, sumber sukacita sejati. Semoga keceriaan, sukacita kita terpancar dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang kami renungkan pagi ini. Mengingatkan kami untuk melatih diri kami
membangun hidup yang bersuka cita tanpa terikat atau dipengaruhi oleh keadaan. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun dan memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini, sehingga kami boleh mengalami hidup yang bersuka cita, hidup yang berkemenangan tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan aktivitas pekerjaan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah apapun yang kami pikirkan, kami katakan dan lakukan boleh sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga keberadaan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang kami temui dan Engkau disenangkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.